Sebagian pihak meragukan apa benar pertumbuhan sektor industri pengolahan sepesat itu. Kalau kita lihat 1,07 itu memang relatif tinggi ya, tertinggi sejak 2013. Nah ini yang saya bilang tadi menimbulkan keraguan beberapa pihak. Tapi dari sisi 4 tahun terakhir dia lebih rendah. Apakah ini terkait dengan soal daya beli? Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi assessment ekonomi. Assessment kali ini melanjutkan 3 assessment sebelumnya terkait dengan topik produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025. Kita sudah melakukan assessment terhadap struktur PDB atas dasar harga berlaku yang terdiri dari 17 sektor dan perkembangan beberapa sektor utamanya dalam hal porsi atas total PDB. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang apa itu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektoralnya. Sebelumnya kita juga sudah memperlihatkan tren-tren pertumbuhan ekonomi. Mengapa di 2025 ini banyak pertanyaan, karena pola-polanya sebagiannya tidak lazim. Nah, pada assessment yang keempat dalam topik yang lanjutan itu, saya ingin menyoroti lebih dalam pada apa yang disebut dengan kontribusi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi. Kadang disebut juga sumber pertumbuhan ekonomi dari masing-masing sektor itu berapa. Nah, kita sudah memperoleh informasi kan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,11%. Itu keseluruhan sektor, keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh banyak sektor, tapi dirinci oleh BPS menjadi 17 sektor atau 17 lapangan usaha. Nah, masing-masing itu berapa sumbangannya? Nah, misal dalam 5,11% itu tumbuh industri pengolahan 5,30%. Nah, tetapi dalam konteks 5,11-nya dia memberi sumbangan 1,07 persen poin. Jadi dari 5,03 itu 1,07%-nya adalah dari industri pengolahan. Berarti lebih dari 20 ya, mungkin 21%. Itu yang kita mau lihat. Nah, dari data bisa diolah. Sebetulnya BPS juga pada waktu paparan dia kasih presentasi. Kemudian di newsletternya, di berita resmi statistiknya juga ada angka-angka, tapi bentuknya tabel ya. Kadang-kadang mungkin buat yang tidak terbiasa, ketika tabel itu terdiri dari 6 kolom, tidak eye-catching ya, mungkin menyerapnya harus butuh waktu. Nah, saya coba olah dengan cara seperti ini, khusus 2025. Dari 5,11 itu rincian kontribusi berdasarkan sektor yang terbanyak memberi sumbangan, urut sampai yang paling rendah. Nah, itu yang paling atas 1,07%, industri pengolahan menyumbang 1,07 persen poin dari 5,11. Lalu perdagangan itu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil motor ya. Kadang disebut cuma perdagangan, itu memberi kontribusi 0,72%. Lalu pertanian dalam arti luas, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan itu menyumbang 0,60% poin dan seterusnya. Nah, yang menarik yang paling bawah adalah pertambangan dan penggalian. Dari 5,11 itu yang ngurangi, malah memberi kontribusi kontraksi ya, tanda merah itu. Berapa itu nggak kelihatan, 0,0 berapa persen. Seperti itu untuk kondisi 2025. Lalu kita bisa mengolah juga berdasarkan dari 2011 ya, selama 15 tahun. Nah, tapi saya pilih yang besar-besar saja ya, yang atas itu. Nah, ini gambarnya dari 5 sektor yang teratas di 2025 ya, teratasnya kita tarik ke 2011. Itu gambar yang biru itu menunjukkan kontribusi pertanian persen poin atas tahun yang bersangkutan. Ya, hati-hati ya. Yang orange ya, itu adalah industri pengolahan pada tahun bersangkutan.
dan seterusnya ya. Ada perdagangan, konstruksi, lalu informasi dan komunikasi. Kalau kita lihat industri pengolahan memang selalu memberikan kontribusi terbesar ya. Cuma ada tahun-tahun dia yang menurun ya, maksudnya porsinya itu lebih rendah dari biasanya. Misal di 2024 kemarin. Nah di 2025 ini bisa dikatakan kembali kepada pola lamanya, memberi kontribusi yang besar. Nah hanya hati-hati ya, ketika dia besar ini memang pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Ini kalau di total tentu ada yang lainnya ya. Nah tapi di 2011, 12, 13 itu kan di atas 6%. Nah sehingga ketika tahun ini memberikan kontribusi tahun 2025 maksud saya itu 1,07 lalu pertumbuhan 5,11 itu juga memang sebagian pihak meragukan apa benar pertumbuhan sektor industri pengolahan sepesat itu. Kita sudah belajar di sesi kemarin ketiga dan otomatis benar nggak dia menyumbang sebesar itu? Apakah tidak terjadi double counting? Nah ini ya. Saya sudah pernah perkenalkan, maksudnya karena BPS itu kan mengolah data ya dari berbagai kementerian lembaga atau dari asosiasi atau dari data dia sendiri. Nah sebagian estimasinya itu bisa saja double counting, itu yang agak dicurigai. Terhitung 2 kali karena dia ngambil dari data mana-mana, ada yang terhitung 2 kali, jatuhnya begitu. Sehingga 1,07 itu sebagian orang meragukan dan saya juga sudah analisis kan, salah satu yang menimbulkan keraguan itu adalah survei dari bukan BPS tapi misalnya SNP tentang From Manufacturing Industri ya, tapi nanti kita lihat aja. Ini yang penting gambarnya begini. Nah kalau kita lihat yang hijau informasi dan komunikasi itu memang relatif stabil memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Memang 15 tahun ini kan sektor ini memang sektor yang bertumbuh ya di seluruh dunia, informasi dan komunikasi. Sedangkan konstruksi itu kalau kita lihat tahun-tahunnya memang yang agak gede itu ketika misalnya era SBY akhir maupun era Jokowi yang pertama terutama itu kan menggeber infrastruktur, maka konstruksi kan agak lumayan. Nah, tapi ketika COVID kan otomatis konstruksi landai dan sampai 2023 juga begitu. 2024 di tahun terakhirnya digeber lagi. Nah, di 2025 ini kembali sedikit susut. Misalnya itu konstruksi ya. Nah, kalau perdagangan itu biasanya memang perdagangan itu terhubung dengan total pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonominya sedang membaik, sedang dinamis, ya, perdagangan biasanya lebih bagus ya perdagangan. Nah, tetapi tetap saja di tiap-tiap tahun tuh ada beberapa detail yang menarik. Ini untuk kita mendapatkan pandangan umum tentang kontribusi masing-masing sektor. Nah, kalau kita lihat satu-satu, nah ini industri pengolahan. Jadi ini sebenarnya sama dengan ini, tapi ini sekarang dibuat grafik ya lain ya garis yang tadi kan batang supaya kita bisa melihat. Nah 1,07 kan 2025, tahun lalu hanya 0,90 di tahun sebelumnya dan seterusnya. Kalau kita lihat 1,07 itu memang relatif tinggi ya, tertinggi sejak 2013. Nah ini yang saya bilang tadi menimbulkan keraguan beberapa pihak. Karena waktu dia memberi kontribusi 1,38, 1,24, bahkan 0,9 dan 1,01 itu pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%, malah sempat di atas 6%. Ketika dia memberi kontribusi 1,07, pertumbuhan ekonomi masih 5,11 misalnya ya. Nah kalau kita lihat rata-rata sebelum pandemi 2011 sampai 2019 itu 1,01%. Ini masih di atas rata-rata itu. Nah kalau kita gabungkan dengan saat COVID 2011 sampai 2020 berarti di tengahnya ada 2020, 21, 22 yang masih terdampak COVID itu rata-ratanya 0,87%. Dan jangan lupa kita pernah 1,38, pernah 1,24. Nah kalau dilihat tren bukan angkanya tapi garisnya itu memang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi seandainya ini digambar laju pertumbuhan ekonomi, ya ketika pertumbuhan ekonomi turun ya dia cenderung turun atau
ketika naik dia cenderung naik kontribusi ini, atau bisa dibalik, naik turunnya pertumbuhan ekonomi itu sangat banyak untuk kasus Indonesia ya dipengaruhi oleh kontribusi industri pengolahan. Begitu data ini. Tapi saya di assessment ini menggarisbawahi keraguan beberapa pihak bahwa angka 1,07 pertumbuhannya 5,30 ya. Nah, sedangkan kontribusinya terhadap 5,11 1,67% ini kurang meyakinkan ya. Antara lain kurang meyakinkan dari PMI, SNP, kemudian berita-berita tentang pelaku ya dari asosiasi, apakah itu tekstil misalnya, mobil motor, dan berbagai, kelihatannya pertumbuhan ini mungkin overestimated ya. Nah, overestimated itu bisa disebabkan oleh double counting. Nah, ini BPS ya tentu bisa saja kita pertanyakan ke BPS, kritik ya. Nah, tapi ya BPS menjelaskannya ini angkanya begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan sektor pertanian? Ini juga sebagaimana kita waktu bicara tentang pertumbuhannya, sektor pertanian di tahun 2025 ini tumbuhnya luar biasa ya, 5,33%. Sebelum-sebelumnya kan turun banget pertumbuhannya, bahkan nggak sampai 1% tahun 2024, hanya 0,66. Nah, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi total pun naik, ini 0,60 ya, dari 5,11. Itu juga nomor 2 bahkan tertinggi selama 15 tahun terakhir. Nah, pada waktu dia memberi kontribusi di 2012, 2011 sebesar itu, pertumbuhan ekonomi waktu itu 6% ya, bahkan sempat lebih. 6 atau dekat dengan 6. Karena itu ini juga sedikit mungkin tidak semeragukan industri ya. Jadi apakah cukup misal data beras yang meningkat produksinya, lalu jagung yang meningkat produksinya itu mendorong ini, atau ditambah dengan perkebunan sawit ya. Bagaimana dengan pertanian yang lain, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jala, dari sisi tanaman pangan. Dari sisi peternakan kan bisa daging, kemudian daging sapi ya, susu dan seterusnya. Sehingga pertumbuhan ini juga sedikit menimbulkan tanda tanya, tapi anggaplah benar bisa karena low base effect, karena tahun sebelumnya di 2024 itu memang karena iklim, karena macam-macam memang drop, sehingga di 2025 ketika iklim alamnya bersahabat, nah itu maka menaik. Pemerintah tentu saja membuat narasi ini karena pemerintahan Prabowo mendorong ini itu, tapi kalau menurut saya belumlah. Kalau pertanian dalam arti luas itu programnya tidak seketika menghasilkan ya, tapi lebih pada iklim ya, tentu ada sih program pemerintah. Nah itu ya. Nah kalau kita perhatikan juga rata-rata kontribusi di pertumbuhan ekonominya selama sebelum COVID itu 0,52%. Kalau dimasukkan dengan era 2011 sampai 2025 selama 15 tahun 0,42. Jadi dari dua rata-rata itu 0,60 itu kan tinggi. Ya itu cara. Tinggi itu ya bisa bagus artinya, tapi bisa juga kalau karena polanya kelihatannya agak luar biasa ya pola ini kan, maka tentu buat yang kritis akan menelisik lebih jauh. Mestinya kita lihat nanti pertaniannya ada sekitar 6 subsektor ya, ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada perkebunan, ada kehutanan. Nah, itu mungkin mesti ditelisik lagi di asesmen kita yang lain nantinya. Nah, perdagangan yang seperti saya katakan di depan, termasuk di sesi sebelumnya, ini perdagangan ini memang relatif searah ya dengan pertumbuhan ekonomi. Pola grafiknya ini. Nah 0,72 ini ya termasuk yang cukup baik juga. Itu sama dengan 2022, tapi jangan lupa 2022 itu low base effect ya. Karena 21-nya turun, masih COVID, maksudnya kalaupun tidak turun belum pulih dia, maka ketika naik tahun berikutnya kenaikannya lebih karena data awal tahun itu lebih rendah. Sehingga 0,72 ini memang lebih hebat daripada yang 2022.
Karena pada waktu 2024 kita tumbuhnya normal tuh 0,64 sektor perdagangan, bukan tumbuhnya ya, kontribusinya. Nah, di masa-masa lampau sih betul sempat kontribusi perdagangan ini besar, tapi selalu saya ingatkan bahwa di tahun-tahun 2011 sampai 2013 itu pertumbuhan ekonomi tinggi ya. Jadi ini juga salah satu sumber yang perlu dicermati, bukan dipertanyakan ya, karena kemudian memang sektor perdagangan ini kan ya bisa saja yang diperdagangkan adalah barang impor, tapi dari sisi perdagangan dia memberi nilai tambah. Ya, jadi kan multiplier efeknya mungkin jadi berbeda kalau dia yang diperdagangkan itu banyak barang impor. Lalu sektor lain namanya konstruksi ya. Konstruksi ini relatif juga searah dengan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak selalu ya. Itu kalau kita lihat 2025 ini memang belum ada ya, artinya pemerintahan Prabowo belum mendorong konstruksi kan, dibandingkan dengan era Jokowi yang tahun-tahun tertentu ya. Tetapi mungkin di 2026 nanti ada ketika misalnya beberapa proyek yang terkait konstruksi prioritas itu dikembangkan oleh pemerintahan Prabowo, baik itu melalui belanja APBN maupun melalui dana antara mungkin, tapi kita masih tunggu. Dari sisi 2025 dia kontribusinya lebih rendah dari tahun 2024, 0,37. Nah, kalau rata-rata dari 2011 sampai dengan 2024 itu 0,49. Jadi lebih rendah dari rata-ratanya ya. Apalagi kalau saya belum sempat tadi naruh rata-rata yang hanya pada saat pra-pandemi, kan lihat itu angkanya 0,66, 0,61. Jadi 0,37 ini termasuk kontribusi yang kecil dibandingkan biasanya untuk konstruksi. Nah, secara data-data lain di luar data pertumbuhan, kita memang mendapatkan berita-berita dari pelaku maupun dari informasi pemerintah tentang apa yang diprioritaskan. Konstruksi memang di 2025 kelihatan tidak kinclong lah, tapi juga tidak buruk-buruk amat karena masih tumbuh dan memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, satu lagi pertambangan dan penggalian. Nah, ternyata pertambangan penggalian ini khusus tahun 2025 ini kontraksi. Jadi kan PDB tahun 2025 lebih rendah dari PDB 2024 dalam hal PDB atas dasar harga konsan ya. Pertumbuhannya pun kontraksi, berarti negatif, lebih rendah. Maka sumbangannya terhadap total pertumbuhan ekonomi pun minus, mengurangi. Jadi seandainya nggak ada pertambangan ya 5,16 ini kan 0,511 itu, maaf 5,11 itu sudah terhitung dikurangi oleh pertambangan yang min 0,05. Kalau ini nggak dipakai ya berarti kan kira-kira 5,16 kan. Nah, trennya tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi, bahkan jauh, karena pertambangan dan penggalian ini lebih dinamikanya lebih terkait dengan dinamika harga komoditas global. Tidak secara seketika kalau harga naik, PDB naik, enggak, tapi dengan harga yang bagus itu mendorong produksinya bertambah. Ingat, pertumbuhan ekonomi itu harus mengeluarkan unsur harga. Jadi nggak bisa pertumbuhan pertambangan disebabkan secara langsung oleh kenaikan harga global, tidak. Tapi kenaikan harga global mendorong para pelaku pertambangan dan penggalian itu, terutama pertambangan ya, meningkatkan produksinya. Nah, peningkatan produksinya itu yang dihitung oleh PDB. Dan itu yang dihitung di pertumbuhan ekonomi. Kalau kita perhatikan, sebelum pandemi pun kontribusinya hanya 0,12% dari tiap pertumbuhan ekonomi 5,5 itu 0,12 saja. Nah, kebetulan di beberapa tahun terakhir 22, 23, 24 tuh bagus tuh. Ya, karena tadi terkait dengan global juga, kemudian kita juga mulai mengoptimalkan nikel ya. Jadi nikel sumbangannya di dua tempat itu, di pertambangan dia nyumbang. Kalau di industri dia industri pengolahan logam dasar, dia juga ikut kontribusi di sana. Nah, dahulu mungkin sumber-sumbernya batu bara ya. Sekarang batu bara tetap ada tapi yang ditambah nikel. Nah, lalu
transportasi dan pergudangannya agak mirip dengan perdagangan, ya kan? Dia relatif searah dan kontribusinya di 2025 ini 0,41% poin ya. Nah, itu lebih dari rata-ratanya. Rata-rata sebelum COVID maupun ditambah dengan setelah COVID ya di 0,28. Nah, di sini bukan mempertanyakan data BPS jadinya, tapi kita mencermati yang mendorong transportasi dan perdagangan ini salah satunya adalah barang impor kan begitu. Jadi tidak jelek juga, tapi maksudnya mengurangi, mendiskon multiplier efeknya dibandingkan dengan yang memperkuat transportasi dan perdagangan ini adalah barang-barang produksi dalam negeri. Tapi di transportasi itu juga ada transportasi penumpang. Nah, untuk hal-hal begini kalau kita melakukan kajian, kita lalu melengkapi dengan data-data yang tidak dari pengumuman PDB. Kita bisa melihat tren transportasi penumpang antar pulau dalam negeri maupun penumpang kita yang keluar. Kita juga bisa menelisik transportasi barang dimuat, barang dibongkar, muat dalam negeri, bongkar luar negeri dan seterusnya untuk ekspor itu ada di transportasi. Nah, sedangkan pergudangan ya ada erat kan ketika makin banyak barang yang diperdagangkan, diangkut, maka gudang juga menjadi sesuatu yang bisa tumbuh. Karena itu pertumbuhan ekonomi, kemudian perdagangan, lalu ini transportasi dan pergudangan ini sangat erat hubungannya. Di sini juga kita akan lihat pola kalau lebih jeli ya nanti di sub-subnya. Apakah ini match gitu ya, sejalan. Karena kalau nggak sejalan jadi meragukan. Tapi so far sih cukup sejalan ya, kecuali tadi. Nah, harusnya kan industri pengolahan kalau dia banyak produksi dalam negeri, dia industri pengolahan juga meningkat. Tapi bisa saja juga pertanian yang mendorong ke perdagangan dan transportasi dan pergudangan. Kalau mau kajian yang lebih advance, kita lalu melihat tabel input-output namanya. Sayang tabel input-output BPS ini tidak, ya sebetulnya kalau buat peneliti populer ya, tapi banyak juga yang meragukan presisinya. Kalau dia dilihat di input-output lalu diolah dengan model, itu kita bisa melihat hubungan antar sektor ya. Saya jarang-jarang melakukan, tapi beberapa tim kajian terutama di kampus itu melakukan. Jadi kita bisa lihat di tesis, di tulisan mereka di jurnal seperti ini. Nah, lalu tadi ada informasi dan komunikasi. Nah, informasi dan komunikasi seperti gambar sebelumnya ini memang kontribusinya signifikan ya dan stabil lah. Pertumbuhannya cukup tinggi di atas pertumbuhan ekonomi, biasanya porsinya pelan-pelan membesar di dalam struktur PDB, kemudian kontribusinya pada tiap tahun pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat. Sekarang 0,56% poin. Bahkan pada saat COVID, ketika sektor lain kontraksi, informasi dan komunikasi ini tidak. Karena ingat, pada waktu COVID justru orang harus WFH, harus sekolah online dan seterusnya, sehingga itu mendorong sektor informasi dan komunikasi. Nah, kalau secara rata-rata itu sebelum COVID 0,43%, ditambah COVID 0,46%, maksudnya tahunnya ya, itu 0,56 ini di atas rata-rata. Jadi di sini di 2025 salah satu yang memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi lebih dari biasanya adalah kontribusi sektor informasi dan komunikasi. Nah, bagaimana dengan akomodasi dan makan minum? Saya ulangi lagi bahwa pada dasarnya kan BPS menyajikan 17 sektor. Saya ini kaji cuma sekitar 9 sektor ini ya. Nah, nanti bisa dilanjut oleh para pemirsa sendiri untuk sektor lain. Nah, kalau kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum ini menarik ya. Biasanya dia searah dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi di beberapa tahun terakhir, 23, 24, dan 25 ini kurang searah. Nah, ini juga salah satu yang perlu dikaji ya. Mengapa ketika pertumbuhan ekonominya masih bisa di atas 5% selama 3 tahun ini, atau dekatlah dengan 5,0, 5,05, 5,03, dan 5,11, di 2022 bahkan 5,35 ya, itu kontribusi pertumbuhan
penyediaan akomodasi dan makan minum lebih landai dan kontribusinya menurun. Nah, bisa jawabannya antara lain loh ini karena terkait dengan daya beli. Karena ini paralel juga kita bisa melihat informasi tentang perhotelan ya, tingkat hunian hotel. Kemudian kita juga bisa mestinya kalau punya data yang lebih baik ketika kita dapat data pajak pertambahan nilai, sebenarnya yang di atas tadi juga bisa pajak pertambahan nilai terkait dengan akomodasi makan dan minum ini bagaimana. Tadi pertambangan juga begitu. Nah, cara melihat PDB ini kan tidak terlepas dari semua dinamika. Nah, sehingga setiap tahun angka-angka itu sebenarnya ada penjelasan-penjelasan. Tentu setiap penjelasan dan analisis bisa beda orang. Tapi kan dengan data-data yang lebih komplit, itu maka kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik. Dan untuk beberapa hal bisa dibuat model jadi dimasukkan angka di model maka keluar analisis ya, itu biasanya lembaga-lembaga think tank atau kampus atau lembaga yang melakukan. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini berarti dari sisi sebetulnya dari sisi rata-rata sih makan minum ini lebih tinggi dari biasa di masa lalu. Tetapi dari sisi 4 tahun terakhir dia lebih rendah. Apakah ini terkait dengan soal daya beli, termasuk juga pemerintah mungkin yang membatasi rapat-rapat pemerintah pusat maupun daerah di hotel, consigning, mungkin juga berdampak pada ini. Itu butuh kajian lebih lanjut. Nah, maka saya tutup dengan kesimpulan sederhana ya, jadi sumber pertumbuhan ekonomi ini yang secara sektoral yang paling banyak menyumbang adalah industri pengolahan 0,87% per tahun selama 15 tahun ini. Nah sekarang 1,07. Nah pertanian juga unik, itu kontribusinya meningkat pesat di 2025 setelah sekian tahun menurun. Meskipun secara struktur dia masih struktur yang kedua dan ketiga bertukar tempat dengan perdagangan ya, tahun ini ketiga. Dan seterusnya. Nah, maka mudah-mudahan pemirsa saya bisa memahami kenapa beberapa pihak dalam ini lembaga think tank atau ekonom cukup atau sekurang-kurangnya sedikit meragukan data-data PPS tahun 2025 ini karena beberapanya tidak persis seperti polanya di masing-masing sektor tersebut. Ini menguatkan asesmen sebelumnya. Mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat.